Saya Nurul Januarsi, NPM 20230070. Saya Anaful Falaid, NPM 20230036. Saya Alam Akbar Al-Fatah, NPM 20230040. Kami di sini akan melakukan wawancara dengan guru sekolah luar biasa yang materinya tunalaras. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Robani. Saya bertanya kepada Bapak, apa yang dimaksud dengan tunalaras? Tunalaras atau kalau orang juga kalau kita tunaan itu jadi anak-anak yang berarti memang mengalami hambatan dalam berperilaku, khususnya terkadang dia kalau di sekolah itu orang bilang kok terlalu nakal sekali, sulit diatur, cenderung hiperaktif seperti itu, karena seperti itu. Jadi nanti ketika anak tersebut ditangani di sekolah umum, biasanya akan mengganggu kelas. Akhirnya terkadang pindahkan ke LP maupun sekolah itu sih ada juga, tapi jarang yang menerima anak seperti itu ya, karena kondisi anak seperti itu tidak ada kata-kata kenakalannya dan kemudian selalu membuat sulat, karena ternyata yang hasil penelitian adalah ternyata anak tersebut ingin diperhatikan. Nah ya, dan mencari perhatian. Jadi dia membaca gaduhan, kalau tidak gaduh itu tidak. Dianya memang karena yang saya mungkin perilakunya, dan itu memang seharusnya terkadang orang tua itu lengahnya seperti ini sejak kecil. Jadi orang tua menyadari ketika nanti anaknya sudah SMP SMA, kan dia ini sekolah-sekolah umum ya pertama ya. Tapi orang tua tidak menyadari bahwa anaknya itu di kenakalannya di atas rata-rata, kemudian yang jauh perilakunya juga ada mengganggu temannya. Itu pasti ada orangnya biasanya itu ada guru BK, tahu ya, guru dengan konflik itu pasti laporan anaknya yang dipanggil juga. Nah setelah dimasukkan ke dari pihak sekolah, biasanya nanti kan mengalami psikolog, tahu ya psikolog ya. Nah nanti ada tes IQ-nya dan lain sebagainya. Akhirnya memang dia mengalami hambatan perilaku berupa tunalaras. Jadi paham dia maksudnya intinya seperti itu. Apakah itu penyakit Pak Indra? Tidak. Terkadang itu memang pertama ada yang terpengaruh dari kecil yang mungkin dia bergaulnya dengan anak yang sudah dewasa. Yang kedua memang dari pendidikan tidak ada. Jadi memang dari bawah lahir dia memang lebih hiperaktif, kemudian mengganggu orang, suka mengganggu masalahnya itu. Jadi lebih gimana ya, gurunya memang harus lebih sadar dan perhatian. Tapi memang yang lebih bagus lagi selain bersekolah ini terapi. Terapi itu apa Pak Indra? Ya ada khusus yang terapi namanya konsultasi okupasi atau perilaku, sehingga anak yang tidak tenang dalam artian akan mengganggu dan terlalu nakal, orang bilang dia suka berantem, orang bilang ya kan ada beberapa anak seperti itu. Nah itu bisa dikendalikan. Juga terkadang juga pakai obat dokter ahli jiwa, paham ya? Kan ada yang dokter ahli jiwa terus psikiatri, ada kan di rumah sakit jiwa Amino Gondreng itu dekatnya dunia mana tahu tuh ada yang saya ini itu beberapa seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang dalam artian tidak bisa diatasi, sebenarnya bisa, tapi memang anak seperti itu memang harus pakai terapi ya, sekolahnya khusus lebih baik apa biasa. Tapi kalau mau inklusi pun harus punya pengawasan tetap dari guru. Paham ya? Itu mungkin jawaban yang satu ya, monggo. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih Pak karakteristik dari anak tunalaras? Kalau untuk karakteristik tunalaras sebenarnya jenengan browsing di Google itu banyak. Nanti sebagian besar dapat diambil dari situ. Tapi secara garis besarnya kalau anak tunalaras yang pertama pasti ketika dia berada di dalam lingkungan masyarakat, khususnya dalam artinya di lingkungan sekolah, mungkin bersama tetangganya di rumah atau dengan keluarganya, itu biasanya melakukan perilaku yang dalam artian dibawa tanpa kontrol.
lebih dari kontrol orang yang seperti umum lah. Jadi cenderungnya adalah melakukan kerusakan dan mengganggu. Ya, baik itu kalau orang di masyarakat umum ya anak yang nakal, anak hiperaktif, kemudian mengganggu, sehingga biasanya akan dicap seperti itu oleh teman-teman maupun jauh dari tetangga-tetangga atau lingkungan sekitar. Jadi anak yang berbeda, karena memang anak-anak seperti itu sebenarnya ada, ya. Tapi memang tidak semua anak seperti itu ya. Dan tingkat dalam artian di sekolah umum pun sering kita jumpai anak-anak suka berkelahi dan lain sebagainya, itu belum tentu itu laras, ya seperti itu, ya. Tapi dalam artian itu sudah bisa diprediksi bahwa dia biasanya memang mengalami kalau guru saya bilang itu nakal banget di atas rata-rata nakalnya anak-anak yang umum. Itu jadi melakukan kerusakan di sekolahan, mungkin suka coret-coret. Jadi temannya tenang, dia itu mengganggu dalam artian seperti itu. Nanti untuk karakteristik khusus-khususnya bisa diperhatikan di Google itu lebih komplit ya Mas ya. Ada juga bukunya, sebenarnya ada bukunya, nggak bilang nggak saya bawakan. Itu kalau butuh saya bawakan nanti janjian hari apa di sekolah saya bisa. Jadi karakteristik tumbuh kembang anak dari anak tunanetra sampai tunaganda ada semua. Ya gitu ya. Nanti kalau ada yang butuh nanti coba saya carikan dulu. Ada Mas saya punya bukunya. Gitu ya. Sementara jawabannya seperti itu. Pertanyaan nomor 3. Iya. Bimbingan atau pendidikan jasmani apa yang bisa diberikan terhadap tunalaras? Sebenarnya untuk anak-anak tunalaras itu untuk olahraga semuanya hampir benar, tidak mengalami kesulitan dalam artian, tapi memang lebih ke arah secara individual, tidak secara kelompok. Seperti anak-anak umum kan biasanya jauh ini kalau di sekolah dasarnya yang dasar ya kayak orangnya itu kan bermain sepak bola bersama, kemudian ada juga kasti ya kalau saya tadi SDC itu lebih ke arah individu. Jadi gurunya memang menangani anak tersebut secara khusus. Karena terkadang sulit diatur, maksudnya sulit diatur karena dia memang berbeda, artinya lebih beraktif, lebih perlu minta perhatian, minta kadang-kadang cari perhatian sama gurunya supaya dia perhatikan teman-temannya yang tenang, kemudian dia seperti ada menurut saya kemudian dijoroke temennya lain kan sebenarnya anak-anak itu satu itu ya kadang-kadang ketunaannya itu tidak hanya satu Mas, jadi tunalaras pernah balita juga yuk podo bodoh yuk nakal kanyane ada. Jadi anaknya tidak bisa diem. Saya itu paling sedih kalau melihat anak seperti itu. Jadi kan gurunya nggak bisa santai ya memperhatikan dia. Jadi untuk olahraganya sendiri, misalnya secara individual contohnya dalam artian diarahkan tercatur yang secara individu hanya 2 orang antara gurunya dengan dia, kemudian satu temannya sudah bisa membantu berinteraksi. Tapi untuk yang secara kelompok agak kesulitan, seperti sepak bola bersama ya Mas, dia malah ganggu nanti bolanya malah dibawa lari atau kemudian kalau dibuang dan lain sebagainya. Ada anak saya kemarin, maaf ini cerita, main basket, bolanya dilempar ke sungai, makanya ada sungai kecil di sini. Nggak ketemu bolanya, ada 2 kok yang satu yang merah hilang kan. Akhirnya ditemukan sama tetangganya yang baru mancing di situ. Pak ini bolanya sekolahnya Pak dibandingkan sekolah. Jadi sering terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lengah dalam pengawasan dia ya, alatnya menghilang, kemudian alat olahraganya, kemudian yang kedua mengganggu temannya. Nah, itu memang memerlukan perhatian biasanya kalau seperti itu di sekolah umum yang berlevel inklusi ya Mas, ada kan LKB yang luar biasa. Itu biasanya ada guru pendamping khusus, BPK namanya. Itu nanti ketika jangan ada olahraga dia dampingi. Jadi dia masuk namanya anak banyak yang mungkin ada anak 1 atau 2 seperti ini apa enggak, saya bingung Pak. Enggak, nanti ada yang menemani. Cuman memang harus diperhatikan. Intinya seperti itu. Kalau yang secara berkelompok agak kesulitan Mas. Jadi contoh saja ya, sepak bola, kemudian basket kan satu kelompok ya 6 orang, bola
lari ya itu mungkin bisa kan, walaupun sama teman-temannya kan dia di itu bisa. Dan anak-anak seperti itu biasanya mempunyai energi yang lebih daripada kita. Tahu maksudnya? Ya, jadi aku masih mengalami fisik itu kuat daripada gelar atau menang. Ya kan dia kan kesel kan dia menang ya, dia enggak. Dia jalan ke sana jalan ke sini sampai dia kadang itu enggak tidak kuat enggak. Jadi seperti itu untuk anak-anak seperti itu memang orang bilang nakal sekali dan dia tidak tertangani kalau di sekolah umum SD umum makanya ya soalnya pasti dilempar ke sini ya gitu. Jadi kalau orang bilang lebih maju dari manakah anak tunalaras sama tunalaras ini tunalaras karena dia secara fisik normal tapi perilakunya yang bermasalah. Mending anak autis ya anak autis karena dia asik dengan dirinya sendiri, kita harus mendampingi baik-baik bukan baik-baik seperti ini. Jadi satu anak satu guru itu lebih maksimal untuk anak autis juga. Jadi mungkin dapatnya bulan dari tunalaras, tapi juga harus mempelajari. Besok kalau ada pesertanya ada yang autis, kemudian ada yang tunanetra mungkin ya, itu juga harus mau belajar. Karena siapa tahu bertemu dengan yang karakter lain ya seperti itu. Ya, kalau mau jelasnya ada di SLB yang khusus tunalaras ada di Solo. Jadi SLB E, nanti ada di sana E itu mungkin waktu anaknya beri dan gurunya dia nanti bengong-bengong. Samanya memang ngejari anak, kemudian anak-anak harus powernya kan lebih. Biasanya mungkin ada beberapa yang pantang makan juga. Jadi mungkin ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu pantang Indomie, makan mie itu nggak boleh. Karena apa? Ketika dia makan mie kemudian dia hiperaktif dalam artian dia berperilaku yang di luar kontrol dirinya sendiri seperti itu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Jadi untuk bapak ibu guru yang sudah calon guru ya panjenengan harus tahu dari sekarang ya. Pertanyaan nomor 4, interaksi apa saja yang diterapkan dalam sistem pembelajaran untuk anak tunalaras? Oke. Jadi interaksi yang dilakukan biasanya antara individu antara satu guru satu anak tunalaras. Jadi tidak bisa berkelompok dengan teman-teman. Yang kedua adalah melibatkan pihak-pihak yang dalam artian selain guru olahraga. Mungkin dalam satu sekolahnya ada di sekolah seperti saya kan guru kelas ya karena pegang kelas dan guru olahraganya mendampingi ketika berolahraga bersama. Jadi yang guru lainnya bisa mengawasi anak yang berdiri, yang satunya mengawasi anak itu. Itu jadi interaksinya secara individual juga pembiasaan dengan orang tua di rumah juga perlu jadi pantang makan itu juga perlu diterapkan di rumah. Interaksinya apa? Dia kalau tidak banyak kan tidak di sekolah ya kalau seperti orang Gunung Pati itu bilang takutnya setelah dia membuat masalah sekolahan biasanya pihak sekolahan kan mengeluarkan udah bu ini pindah aja ke SLB atau silahkan cari sekolah lain karena mengganggu satu anak mengganggu dari sekolahan akhirnya berbuat dan dikeluarkan aja bu biar nggak lagi teman-temannya ya. Tapi itu sebenarnya kalau mengucilkan anak juga salah karena dia tidak akan bisa mengembangkan anak seperti itu juga bisa menjadi sekolah. Intinya itu mas, jadi interaksinya lebih ke arah personal individual antara guru satu anak, tapi juga interaksi dengan teman-teman lainnya pun tetap harus ada, walaupun dengan pengawasan dari guru yang lebih intensif. Ini seperti itu. Jadi interaksinya hubungannya ya dalam antara siswa dan guru dengan teman-temannya pun seperti itu. Teman-teman rata-rata kan akhirnya karena dia terlalu nakal, terlalu membuat ulah dan usil lah ibaratnya kan akhirnya temannya menjauh. Coba jadikan punya seorang teman yang agak suka jahil kan tidak mau kan? Tidak cakui seperti itu ya kalau seperti kita berteman ya di sekolahan dan pasar. Jadi akibatnya mereka dijauhi teman-temannya. Supaya seperti itu sebagai guru yang baik juga harusnya kan harus bisa menerangkan pada teman-temannya memang ini berbeda dan juga memang nanti ketika dengan kepala sekolah mungkin dengan guru-guru yang lain memang harus ketika mengajar anak seperti ini memang harus ada didampingi, tidak hanya satu dengan berolahraga satu kemudian anaknya itu satu yang lain belum nggak ada yang nangani kan juga nggak pada saat seperti SLB pun
satu kelas 5 anak, ini udah overload 8 anak saya, ada yang 7, ada yang 8, karena di SD itu saya itu cuma heran teman saya ternyata SD-nya cuma 8 anak, begitu orang. Dan ternyata dia lebih banyak kelihatan karena punya SMP SMA. Nanti ke depan saya kan mau seperti itu, tapi nanti arahnya dulu. Ini kan baru tingkat SD ya. Ternyata teman saya itu muridnya SD kok 8 anaknya enggak muridnya ternyata. Mereka lihat banyak karena lanjut masih di SD, SMP kan di situ. Saya nggak setuju karena kan bosan ya sekolah di situ aja. Tapi orang tua katakan seperti kami, udah lah Pak, sekolah di sini aja Pak, lu ke SMP. Karena kita tidak nyaman dekat rumah, dunia sabar-sabar. Tapi kan bosan kita yang ketemu anaknya, dalam hatinya ya Mas. Jenengan seperti kena murid seperti itu tunalaras namanya. Karena bertahun-tahun ngajar murid terus ya. Kali-kali orang itu bocah kayak ngono, berarti kan gitu toh. Nah akhirnya ya gurunya jenuh, tapi memang seperti saya 14 tahun besok siapa tahu kayak guru seperti saya udah 14 tahun masuk maaf ya bosan. Alhamdulillah Allah terima baik lah kalau saya itu kemarin ada lomba pemakalan di Solo, saya ikut untuk refreshing sekali ketemu teman-teman kelas lain, kita ada lomba di sana. Jadi apa ya, pertama untuk meningkatkan hal seperti ini dari pihak sekolah pastinya harus mengikutkan bunyinya ada namanya pelatihan olahraga Mas. Nanti usul sama Pak dosen ya Pak, nanti mahasiswa sekali-sekali mbok ya ada training tentang indoor training dalam arti kamu nggak perlu keluar ya, itu tentang pelatihan olahraga. Jadi mata kuliah memang ada Mas dosen ya nanti ya, tapi kan kadang-kadang memang jenengan harus praktek. Apalagi kan Merdeka Belajar tahu tuh masih magang sampai 5 sasi, pernah dengar? Ada kan? Nah itu memang jenengan maaf kalau secara teori mah aku ya bisa dalam artiannya, tapi kan yang sulit itu pengalaman ketika jenengan berhadapan langsung dengan anak. Apa maksudnya Mas? Nah saya kan akhirnya selama 12 tahun mengamati anak tunanetra kali mau foto lalu saya punya tunanetra 1 tahun dulu tidak lulus, kemudian anak tunanetra hiperaktif, Down syndrome yang orang kayaknya semua pernah mengalami lah. Jadinya akhirnya oh nah, seperti ini artinya aku begini, harus bagaimana bersikap. Nah jadi pertama adalah ketika nanti suatu saat jenengan menemukan anak seperti itu hanya sebanyak belajar dan bertanya. Mungkin jenengan ngajarnya sekolah umum, tanyain kali-kali belajarnya saya dengar-dengar kan tak apa, takut dia tuh Pak nangani belajar seperti ini. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena apa? Terkadang orang yang semakin lama mengajar belum tentu dia lebih pandai Mas tidak, tapi dia memang pengalaman. Ya jangan terbang orang bilang ya Pak atlet itu kan semakin dia pengalaman ikut lomba kan sok menangan akhirnya ya. Tapi kalau dia masih mau mengulang kan masih belajar dan lain-lain. Jadi seperti itu Mas interaksinya secara individu, tapi perlu pendampingan terus untuk anaknya. Ya, yang penting satu tidak boleh dikucilkan dari lingkungan pertemanan dengan teman-teman lain. Itu kapan kita sebagai guru, apalagi guru olahraga ya tetap bersama-sama teman-temannya, tapi memang ada guru yang mendampingi untuk mengawasi. Seperti itu ya. Jadi Pak, saya mau tanya lagi, bagaimana respon peserta didik tunalaras ketika proses interaksi berlangsung? Interaksi berlangsung, responnya oke. Biasanya mereka sulit diatur, responnya tidak sesuai perintah guru. Contohnya ya, nah, ini seperti, ayo kita belajar kalau selain olahraga itu yang saya minta itu sholat. Lainnya udah pada wudhu tuh dia malah lari sampai gurunya harus ngejar-ngejar. Terus jadikan besok memerintahkan anak malam ngajari senam lantai lah, pakai matras. Dia suruh kan ini suruh berdiri terus malah nanti lari dulu nggak mau ya, sulit diatur kan karena anaknya. Nah kemudian harus ada yang mengarahkan guru satunya yang mengarahkan ayo sini dulu, olahraga dulu sama teman-teman gitu. Jadi apa responnya pertama pasti menolak karena dia lebih suka mengerjakan apa yang dia inginkan, tidak sesuai perintah dari guru maupun tidak suka menerima perintah atau instruksi dari guru maupun dari orang tuanya di rumah pun nggak mau. Nah, sampai akhirnya orang tua kadang-kadang bilang seperti ini,
Itu sopo tuh aku dia apa yang ngeki kan. Paham ya Mas ya. Gitu. Jadi orang tua tuh kadang-kadang loh, ini kok anak nggak bisa diatur, punya anak seperti kok nakal sekali, sering bilang saya kalau punya anak seperti ini kan pasti orang tua sih berani ke sekolahan. Paham maksudnya ya? Kerak mungkin jadi bocah pilih langsung pulang laras nah duduk dengan saya nggak pernah tahu. Mesti nyasar itu yang umum sih. Seperti murid saya itu ada Nur itu juga agak nakal juga, tapi masih wajar mah tidak tahu tingkah laku. Ayu itu juga nyasar dulu di sekolah umum dulu, tapi setelah itu gurunya kan, saya nggak sanggup Pak, saya oper ke Pak Indra ya Pak, sama gurunya kesini, orang tanya kesini, aduh, muridku sulit gini ya, apalagi ya autis tadi mas tak, tapi ya oper gurunya ya untuk gurunya aja. Jadi itu ya ininya penolakan. Bagaimana caranya gurunya supaya bisa mengarahkan sabar kan akhirnya mendekati anaknya ya, dan anak-anak tersebut mudah untuk pengaruh negatif. Pokoknya ada orang merokok, melu merokok. Makanya ada temennya nyuwun sewu nggih, melakukan hal-hal yang kurang baik dalam artian mencangkit jendela, dia malah melu-melu. Kalau untuk hal-hal yang jelek, anak penalaran itu lebih mudah nyantai. Maksudnya beda kalau kita ya, kita kan ada ini kacau tidak nakal manut ya, kalau dia enggak. Ya seperti itu, suka berkelahi, ini itu mas karakteristiknya. Jadi ada temennya sedikit malah nyalain sedikit itu langsung dia ngajak berkelahi. Jadi gurunya kadang-kadang ya kerepotan sebelah situ. Jadi itu ya paham ya, penolakan maksudnya kalau respon pertama, tapi yang kedua seandainya pun bisa, tapi tetap gurunya harus dengan pelan-pelan membimbing anak tersebut untuk melakukan gerakan yang seperti itu. Itu ya, mungkin nanti. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.